Assalamualaikum Sobat Narasi Gaib. Bayangkan, kamu lagi nganggur, hidup susah, dan tiba-tiba seorang janda cantik dan kaya raya menawarimu uang puluhan juta hanya untuk menemaninya semalam di Gunung Kemukus. Kamu pikir itu cuma tidur biasa? Salah besar, karena setelah itu hidupmu nggak akan pernah sama lagi. Ini adalah kisah nyata yang dibisikkan banyak orang tentang pesugihan paling sensual dan paling menyeramkan di Jawa Tengah. Selamat datang di cerita yang penuh godaan, kutukan, dan perjanjian yang menjerat jiwa. Namaku Rian, 25 tahun. Sudah 2 bulan aku nganggur setelah tempatku bekerja bangkrut karena pandemi. Aku tinggal di kos sempit di Solo, nyaris nggak bisa bayar sewa. Pagi itu, aku cuma duduk bengong di sebuah warung, ngeteh dan melamun soal hutang. Lalu dia datang. Wanita itu masuk ke warung, mengenakan dress hitam elegan dengan syal merah di leher. Parasnya nyaris seperti artis sinetron senior. Kulit putih mulus, bibir merah menyala, dan mata tajam yang penuh daya pikat. Umurnya mungkin awal 40-an, tapi masih terlihat segar dan menggoda. Semua orang menatapnya, dan aku pun ikut menoleh tanpa sadar mematung. Dia duduk di meja sebelahku dan tiba-tiba berkata dengan suara lembut, "Kamu sedang butuh uang ya?" Aku menoleh cepat. Maaf mbak." Dia tersenyum simpul, senyuman yang entah kenapa membuat leherku merinding, tapi juga membangkitkan rasa penasaran. Aku bisa bantu, tapi kamu harus ikut aku malam ini ke sebuah tempat yang orang bilang penuh cerita mistis. Jantungku berdetak lebih cepat. Tempat apa? Dia menatapku dalam. Gunung Kemukus. Pernah dengar? Aku tercekat. Siapa yang tak kenal gunung itu? Semua orang tahu mitosnya. Jika seseorang melakukan hubungan dengan orang asing di sana, maka kekayaan akan datang secara gaib. Tapi aku kira itu cuma cerita ngawur. Tapi kenapa wanita secantik ini mengajakku ke sana? Kamu hanya perlu menemaniku semalam dan ikut menjalankan apa yang harus dijalankan. Setelah itu, kamu tak akan pernah kekurangan uang lagi. Ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku sempat ragu, tapi pikiran soal hutang, kondisi ibuku yang sakit, dan hidupku yang semakin kacau membuatku kehilangan logika. "Kenapa aku?" tanyaku. Dia mendekat, menaruh tangan dinginnya di atas punggung tanganku. "Karena kamu masih bersih, belum pernah ke sana. Dan ritual ini hanya berhasil kalau dilakukan dengan orang yang benar-benar belum ternoda." Aku tak tahu maksudnya, tapi hatiku sudah setengah yakin. Dan diam-diam, aku mulai tertarik dengan aura misterius wanita ini. "Namaku siapa?" tanyaku. Dia tersenyum. "Panggil saja aku Bu Wulan." Dan malam itu, tepat pukul 11, sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan gang kosku. Aku naik dengan degupan jantung tak menentu. Mobil melaju ke arah barat, menuju sebuah tempat yang konon dihuni ratusan arwah dari mereka yang menginginkan kekayaan dengan jalan cepat. Mobil yang membawa kami meluncur mulus membelah jalanan malam yang semakin sepi. Di sebelahku duduk Bu Wulan dengan aroma tubuhnya yang harum dan memabukkan. Dress hitam yang ia kenakan sedikit terbuka di bagian dada, menampilkan belahan payudara yang terlihat jelas setiap kali mobil melewati lubang kecil di jalan. Aku berusaha menahan tatapan, tapi mataku seperti terpaku ke sana. "Jangan gugup Rian," ucapnya pelan. "Apa yang akan terjadi nanti tidak akan kau lupakan seumur hidup." Kami tiba di kawasan kaki Gunung Kemukus sekitar pukul 11:30 malam. Kabut tipis mulai turun dan suasana di sekitar petilasan terasa ganjil, sepi, tapi seperti banyak yang mengintai. Hanya ada 1-2 warung tutup dan pondok bambu berjejer kosong. Bu Wulan menggandeng tanganku tanpa ragu, seperti pasangan kekasih yang hendak bermalam. Aku mengikuti langkahnya menaiki tangga kecil ke sebuah pondok yang terletak agak tersembunyi, dikelilingi pohon bambu dan semak belukar. Di dalamnya hanya ada 1 tikar, dupa yang menyala, sesajen bunga 7 rupa, dan sebuah kendi air. "Lepaskan bajumu," ucapnya tiba-tiba. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku terperangah. "Sekarang?" Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan sorot mata tajam yang membuatku menelan ludah. Aku perlahan membuka kemeja, lalu celana. Bu Wulan tersenyum tipis, lalu membuka ikat pinggang gaunnya. Dress hitam itu jatuh perlahan.
memperlihatkan tubuhnya yang luar biasa memikat. Dadanya penuh dan kencang, kulitnya putih mulus tanpa noda. Di bawah sinar remang-remang lampu minyak, tubuhnya terlihat nyaris tak nyata. Ia mendekat dan menempelkan tubuhnya ke dadaku. Hangat, harum, dan menggoda. Ini bukan hanya tentang kenikmatan, bisiknya di telingaku. Ini tentang persembahan. Tubuhmu harus menyatu denganku. Lalu dia akan datang. Dia, tanyaku lirih, mulai gelisah. Makhluk penjaga. Dia akan melihat kita. Dan kalau dia menerima, kamu akan kaya. Kalau tidak, ia berhenti. Hanya menatapku dalam tak melanjutkan. Aku tak sempat berpikir panjang. Bu Wulan mencium bibirku dalam-dalam. Dan kami pun terjatuh di atas tikar. Tubuhnya bergerak lincah. Tangan dan bibirnya mengeksplorasi seluruh bagian tubuhku. Tapi di tengah kenikmatan itu aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Aku menoleh ke sudut pondok, dan di sana kabut tipis mulai berkumpul. Sesuatu perlahan muncul dari balik tirai bambu. Sosok tinggi besar, hitam, dengan mata merah menyala, berdiri diam menatap kami yang telanjang. Aku tercekat, tubuhku merinding. Tapi Bu Wulan tidak berhenti. Dia justru semakin menggila, menggerakkan tubuhnya cepat di atas tubuhku. Jangan takut, biarkan dia melihat. Bisiknya, aku ingin berteriak, tapi kenikmatan dan rasa takut bercampur jadi satu. Sosok itu mendekat, dan entah kenapa, aku mulai merasakan hawa panas yang membakar tubuhku dari dalam. Tubuhku dan Bu Wulan menyatu dalam irama yang semakin cepat. Nafasnya memburu, bibirnya membisikkan kata-kata asing yang tak ku mengerti. Tapi suara-suara itu bukan hanya dari mulutnya. Dari luar pondok bambu yang berderit, aku mendengar seperti gumaman banyak orang, sayup-sayup, mengelilingi kami. Di sudut ruangan sosok tinggi hitam bermata merah masih berdiri. Tapi kini, sosok itu seakan menyatu dengan dinding. Kadang jelas, kadang menghilang. Seperti asap, Bu Wulan tak menggubrisnya. Justru, saat tubuhnya mencapai puncak kenikmatan, sosok itu mendekat perlahan. Aku sudah siap, ambillah dia. Sebagai tumbal perjanjian, bisik Bu Wulan lirih. Aku membeku. Apa maksudnya? Tumbal? Namun sebelum aku bisa bangkit, tiba-tiba tubuhku seperti lumpuh. Nafasku terhambat. Tubuhku panas, seperti terbakar dari dalam, dan sosok gaib itu kini berada di atas tubuhku, menekanku dengan aura hitam pekat, tak berbentuk jelas tapi beratnya seperti batu besar menindih dada. Dalam kondisi setengah sadar, aku melihat Bu Wulan duduk bersila, telanjang, memejamkan mata, mulutnya melafalkan mantra. Darah segar menetes dari sudut bibirnya. Dan dari mataku sendiri, aku menyaksikan tubuhku mulai ditarik ke dalam kegelapan, ke dunia lain yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Dia menerima Muria. Tapi sebagai apa? Hanya waktu yang akan menjawab. Tiba-tiba semuanya gelap. Aku terbangun pagi harinya di dalam pondok, sendirian. Bu Wulan sudah pergi. Tubuhku masih telanjang. Tapi di sampingku ada tas kecil berisi uang tunai. Di dalamnya juga ada selembar kertas berisi tulisan tangan. Kau sudah diterima. Jangan pernah kembali ke Kemukus kecuali diminta. Dan jangan menolak permintaan berikutnya. Aku gemetar membaca pesan itu. Hari-hari setelahnya, hidupku berubah drastis. Entah dari mana, aku dapat tawaran kerja dari perusahaan besar. Gajinya 3 kali lipat dari pekerjaan terakhirku. Lalu ibuku yang tadinya kritis, mendadak sembuh seperti tidak pernah sakit. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, aku mimpi basah bertemu Bu Wulan, selalu dalam suasana yang panas, menggoda. Tapi di ujungnya selalu ada sosok tinggi hitam, bermata merah yang ikut masuk ke mimpi. Ia tidak bicara, hanya mengawasi, kadang menyeringai, kadang menempelkan tangannya ke dadaku. Dan setiap kali bangun, aku menemukan goresan merah membentuk simbol aneh di kulitku. Malam-malam setelah peristiwa di Gunung Kemukus berubah menjadi teka-teki yang membingungkan. Setiap malam Jumat Kliwon, aku selalu terbangun dalam kondisi yang sama. Tubuh basah oleh keringat, nafas memburu, dan goresan merah di dada atau punggungku selalu membentuk simbol aneh seperti lingkaran dengan garis tajam yang berpotongan di tengah. Yang lebih mengganggu adalah mimpi-mimpi itu.
Aku selalu melihat Bu Wulan dalam keadaan tanpa busana, berbaring di atas tempat tidur yang dipenuhi bunga-bunga melati dan dupa menyala. Ia memanggilku pelan, penuh hasrat. Tubuhnya menggeliat, matanya seperti memabukkan, dan tubuhku selalu bergerak mendekatinya. Kami saling menyentuh, saling menyatu, tapi selalu di detik-detik terakhir, bayangan hitam bermata merah muncul dari belakang tubuhnya. Ia tidak hanya menyaksikan, kini Xiao menyentuhku. Di malam keempat, aku terbangun dengan rasa sakit di tengkuk dan dada seperti terbakar. Saat kulihat di cermin kamar kosku, kulitku seperti ada bekas cakaran, dan simbol aneh itu kini mulai menyebar ke bahu. Aku panik, tapi uang di dompetku bertambah. Aku tak pernah merasa mengetuk ATM, tapi saldo rekeningku meningkat. Barang-barang seperti jam tangan mahal dan baju baru tiba di depan kamar kosku. Entah dari siapa, tawaran kerja sampingan mengalir. Semua seperti keberuntungan yang mustahil. Namun setiap keberuntungan itu datang, mimpi-mimpi itu juga makin nyata. Aku mencoba menghubungi Bu Wulan. Nomor ponselnya sudah tak aktif. Aku mencari tahu alamat rumahnya berdasarkan plat. Nomor mobil mewah yang menjemputku waktu itu, tapi tak ada jejak siapa pun dengan nama Wulan. Bahkan warga sekitar bilang rumah itu sudah lama kosong, tak berpenghuni. Hingga suatu malam, di depan pintu kosku ada bingkisan kecil berbungkus kain hitam. Di dalamnya ada pakaian dalam perempuan, dan sepucuk surat kecil bertuliskan, "Malam Jumat ini, kau harus kembali. Dia ingin lebih dari tubuhmu sekarang. Jika kau menolak, dia akan mengambil apa yang paling kau sayangi." Tanganku gemetar membaca surat itu, karena di bawah kalimat itu terselip foto ibuku sedang tertidur di rumah. Aku mulai mengerti, keberuntungan yang datang padaku bukan hadiah, tapi konsekuensi dari perjanjian yang tak kusadari sepenuhnya. Dan kini jiwaku mulai ditagih perlahan. Malam Jumat itu, udara Solo terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati yang samar. Aroma yang kini membuat bulu kudukku berdiri. Surat ancaman dari malam sebelumnya masih terlipat di saku celana. Dan di tanganku, ada foto ibuku yang tidur pulas dengan tanda lingkaran merah samar di atas dahi, seperti bekas cap gaib. Aku tak punya pilihan. Mobil hitam yang sama seperti sebelumnya terparkir tepat di gang kosku. Tak ada sopir. Hanya pintu belakang yang sudah terbuka. Aku masuk tanpa bicara. Mobil itu melaju sendiri, seperti dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Jalan yang kami lalui lebih sunyi dari biasanya. Dan kali ini, tidak ada suara jangkrik, tak ada cahaya rumah penduduk. Hanya suara detak jantungku sendiri yang terasa memekakan telinga. Sesampainya di kaki Gunung Kemukus, aku disambut oleh suasana yang berbeda. Kali ini tidak ada pondok biasa. Yang kulihat adalah panggung bambu berbentuk segi 8, dihiasi bunga 7 rupa dan lilin merah menyala di setiap sudutnya. Di tengah panggung, Bu Wulan sudah menungguku. Tapi, ia tampak berbeda. Tubuhnya nyaris telanjang, hanya diselimuti selendang merah tipis. Kulitnya lebih pucat dari sebelumnya, dan matanya memancarkan cahaya merah samar, seperti mata kucing di kegelapan. Bibirnya tersenyum lebar saat aku melangkah mendekat. "Kau datang lagi, Rian." Dia senang, tapi kali ini bukan cuma untukku. Sebelum aku bisa bicara, tubuhku seperti disedot oleh pusaran udara panas. Jari-jari tanganku gemetar dan lututku lemas. Bu Wulan menggandengku ke atas panggung dan mendudukkanku di tengah lingkaran dupa yang menyala. "Ada yang harus menyatu denganmu agar dia bisa hidup di dunia ini." "Apa maksudmu?" Suaraku nyaris hilang. Dia menempelkan telapak tangannya ke dadaku. "Tubuhmu adalah wadah. Kamu dipilih karena masih muda, kuat, dan belum ternoda oleh ilmu lain. Kau bukan hanya tumbal, tapi jembatan." Seketika, dari balik kabut, sosok hitam itu muncul. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tinggi, kurus, bertanduk, dan matanya memancarkan cahaya merah darah. Ia melayang, lalu masuk ke dalam tubuhku. Tubuhku bergetar hebat, mataku membelalak, nafasku tercekat, dan dalam sekejap, aku merasa seperti tidak mengendalikan tubuhku sendiri. Aku melihat diriku sendiri berdiri. Tapi kesadaranku seperti tercerabut. Ada sesuatu yang lain yang kini mengendalikanku. Bu Wulan mendekat,
lalu membisiki sesuatu di telingaku. Dia sudah bersatu denganmu. Malam ini, jadilah penguasa kenikmatan. Tapi ingat, setiap tubuh yang kau sentuh mulai sekarang adalah bagian dari perjanjian. Tubuhku bergerak sendiri. Aku meraih tubuh Buwulan, mendorongnya ke tanah, dan memperlakukannya dengan cara yang kasar, liar, penuh hasrat. Tapi bukan aku, bukan jiwaku. Ada yang lain dalam diriku. Dan di antara cumbu rayu dan jeritan, aku mendengar suara tawa yang dalam, berat, dan berasal dari mulutku sendiri. Aku terbangun di kamar kos, tapi semuanya terasa berbeda. Nafasku masih terengah, keringat dingin membasahi tubuh. Di dada kiriku, bekas simbol aneh itu kini lebih jelas dan membara, seperti ukiran api yang menempel di kulit. Dan yang paling aneh, aku merasa kuat. Tubuhku lebih ringan, pikiranku lebih tajam, tapi di saat bersamaan, ada sesuatu yang haus di dalam diriku. Sejak malam itu, aku kembali ke rutinitas harian, berpura-pura hidup normal. Tapi satu demi satu hal aneh mulai terjadi. Hari pertama, aku bertemu dengan Rika, anak kos baru yang tinggal tepat di sebelah kamarku. Mahasiswi semester akhir, ramah, dan sering menyapa. Malam itu kami ngobrol di depan kamar, dan entah bagaimana, ia mendekat dan menempelkan lengannya ke lenganku. Sentuhan singkat, tak disengaja. Beberapa jam kemudian, dari balik tembok kamar, aku mendengar suara aneh. Rika merintih dan menangis. Suaranya seperti menahan sakit. Kadang mengerang, kadang memanggil nama yang tak ku kenal. Pagi harinya, aku melihat dia berjalan dengan mata kosong dan tubuh gemetar. Teman-temannya bilang dia kesurupan saat tidur. Tubuhnya melengkung seperti ular dan menjerit minta disetubuhi oleh makhluk gaib. Aku tercekat. Apa itu karena sentuhanku? Hari berikutnya aku pergi ke kafe tempat langgananku biasa nongkrong. Seorang pelayan perempuan, Intan, menyapaku seperti biasa. Ia bahkan menggoda dengan senyum manis dan mengantar minuman sambil menyentuh jari tanganku. Hanya sebentar. Tapi malamnya saat kulihat Instagram story-nya, aku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Video buram gelap, tapi jelas memperlihatkan tubuhnya menggeliat sendiri di atas tempat tidur. Tangannya terikat, mulutnya terbuka lebar seperti memanggil sesuatu. Ada suara laki-laki yang berat dan kasar, seperti sedang menikmati tubuhnya. Tapi tidak ada siapapun di kamar itu, dan video itu hanya muncul 1 menit. Setelah itu, akunnya hilang. Aku panik. Aku sadar, semua wanita yang bersentuhan denganku ikut merasakan dampak dari perjanjian itu. Bukan cinta, bukan gairah, tapi kutukan. Mereka jadi objek ritual lanjutan, dan aku adalah medianya. Malam Jumat berikutnya, aku bermimpi lagi. Buwulan muncul, kali ini hanya sebagai bayangan, dengan mata hitam legam dan suara parau. Kau sudah jadi penghubung, tubuhmu bukan milikmu lagi. Jika kau menolak, maka ibumu akan jadi pengganti. Aku terbangun sambil teriak. Tubuhku gemetar, napasku tak beraturan. Aku ingin lepas dari semua ini. Tapi bagaimana caranya? Di ujung malam, aku membuka pintu kamar karena mendengar ketukan. Dan di sana berdiri seorang gadis asing. Dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan mata berkaca-kaca. Dia berkata pelan, "Tolong, aku dipanggil oleh suara dari tubuhmu. Aku harus bersamamu malam ini." Gadis yang datang malam itu bernama Alia. Umurnya sekitar 20-an. Wajahnya manis, tubuhnya mungil dan lemah. Tapi tatapan matanya kosong, seperti tidak sadar sepenuhnya. Tubuhnya gemetar saat aku membuka pintu, dan tanpa permisi, dia langsung memelukku erat. Tangannya dingin, kulitnya pucat, dan tubuhnya menggigil seperti demam tinggi. "Tolong aku tidak tahu kenapa, tapi aku harus ada di dekat kamu. Malam ini, sekarang juga, aku ingin menolak. Aku ingin menyuruhnya pergi. Tapi saat aku hendak bicara, tubuhku justru bergerak sendiri. Tanganku merangkul pinggangnya, membawanya masuk ke dalam kamar, dan menutup pintu. Nafasku berat, dada terasa panas. Di cermin, aku sempat menangkap bayangan mata merah, menyala dari balik refleksi wajahku sendiri. Dia mengendalikan lagi. Alia jatuh ke kasur dengan lemas. Tubuhnya mendesah merintih, seperti dalam kondisi trans. Tanpa sadar, ia mulai melepas bajunya sendiri. Aku nggak ngerti kenapa tubuhku begini. Tabamakno.
Kenapa rasanya seperti ada yang menyuruhku menyerahkan semuanya padamu? Aku mencoba melawan, mencubit tanganku, mencakar dada, berteriak dalam hati. Tapi tubuhku tak mau diam. Aku mencium lehernya, memeluknya, dan menyatukan tubuhku dengan tubuhnya. Suara desaannya menggema dalam kamar sempit. Tapi di antara suara itu, aku juga mendengar tawa dari entitas yang menghuni tubuhku. Tawa berat dan dalam, seperti gema dari perut bumi. Pagi harinya, Alia tergeletak tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Di sekitar lehernya, muncul bekas cakar hitam seperti tangan besar pernah mencekiknya semalam. Aku panik. Kupanggil namanya, tapi ia tak merespons. Matanya terbuka, tapi kosong. Seperti raganya ada, tapi jiwanya ditarik entah kemana. Aku membawanya ke klinik terdekat. Perawat bilang detak jantungnya lemah, dan tubuhnya kekurangan energi seolah baru berhari-hari tak makan. Padahal dia hanya bersamaku semalam. Ini sudah keterlaluan. Setiap wanita yang menyentuhku, bahkan tanpa niat seksual, akan menjadi korban. Bukan karena aku menginginkan mereka, tapi karena perjanjian itu hidup lewat tubuhku. Aku bukan manusia biasa lagi. Aku adalah jalur pesugihan. Dan setiap tubuh wanita yang kudekati akan menjadi persembahan untuk makhluk dari Gunung Kemukus itu. Aku mencoba salat, berzikir, mengaji. Tapi setiap kali aku membaca ayat suci, dada ini terasa terbakar. Darah keluar dari hidungku. Bahkan azan pun terdengar seperti sayup dan jauh. Seolah aku semakin dijauhkan dari cahaya. Malam harinya, saat kulihat cermin, aku tak lagi melihat diriku sendiri. Yang kulihat adalah bayangan pria tinggi kurus, bertanduk, berdiri di balik refleksi dengan senyuman licik dan lidah menjulur panjang. Kamu sudah milikku. Tinggal 1 malam lagi, malam terakhir. Setelah itu, kamu akan menerima bagianmu sepenuhnya. Aku kembali berdiri di kaki Gunung Kemukus. Langit mendung tapi tak turun hujan. Angin menerpa tubuhku, membawa aroma melati. Aroma yang kini tak asing lagi bagiku. Tapi malam ini bukan lagi tentang ritual kenikmatan. Malam ini adalah penentuan. Pesan itu datang sejak sore, ditulis di dinding kamar kosku. Datanglah untuk terakhir kalinya. Jika kau menolak, ibumu akan menggantikan tempatmu. Topum. Dan di bawahnya tergambar wajah ibuku yang tertidur, dengan mata terpejam dan garis merah di dahinya. Hatiku seperti diremas. Aku tak peduli lagi soal kekayaan, pekerjaan, wanita-wanita yang datang menghampiri. Aku hanya ingin menghentikan semua ini. Saat aku tiba, panggung bambu itu sudah menunggu. Di tengahnya Bu Wulan berdiri dengan busana serba hitam. Wajahnya kaku, matanya kosong, tapi tubuhnya seperti mayat hidup, kulitnya pucat, dan di lehernya menggantung kalung berukir simbol perjanjian. Ini akhir dari segalanya, ucapnya. Dia akan mengambil tubuhmu sepenuhnya malam ini. Kau hanya perlu menyerah. Tidak, seruku. Aku ingin menghentikan ini. Suara tawa terdengar dari segala arah. Tawa makhluk itu, ia muncul dari balik kabut. Lebih besar dari sebelumnya, lebih padat, nyata. Mata merahnya menatapku dengan lapar. Tiba-tiba tubuhku melayang ke tengah panggung. Aku tak bisa bergerak. Seluruh sendiku terkunci. Bu Wulan mendekat dan mulai membuka bajuku. Bukan dengan hasrat, tapi seperti menelanjangi daging persembahan. Tubuhmu milik dia sekarang, Rian. Terimalah takdirmu. Sosok hitam itu melayang ke arahku. Dari dadaku, aku merasakan seperti ditarik paksa keluar. Jiwaku tercerabut sedikit demi sedikit. Dalam kepanikan aku teringat sesuatu. Doa, nama Tuhan. Dengan sisa tenaga, aku berteriak sekuat mungkin. Allahu Akbar. Sekejap, semuanya berhenti. Langit bergemuruh, angin berdesing. Dari kejauhan terdengar kumandang azan, entah dari mana. Dan makhluk itu meronta. Api mulai membakar kulitnya dan ia meraung keras, seperti terbakar oleh cahaya. Bu Wulan menjerit, tubuhnya retak seperti kaca. Kau melanggar perjanjian. Kau harusnya milik dia. Tapi tubuhku terhempas keluar dari panggung. Nafasku tersengal. Aku melihat langit terbuka. Cahaya putih turun. Dan makhluk itu meledak jadi kabut hitam. Aku terbangun di pelataran bawah Gunung Kemukus, hanya mengenakan celana. Di sampingku tak ada siapa-siapa. Tidak ada panggung, tidak ada Bu Wulan,
Tidak ada sosok hitam, hanya sebuah batu besar berlumur darah kering. Dan di tanganku ada kalung yang dikenakan Bu Wulan. Setelah kejadian itu, aku hidup kembali sebagai manusia biasa. Semua keajaiban menghilang, uang di rekening kosong, pekerjaan hilang, tapi ibuku sembuh. Dan yang paling penting, aku bebas. Hanya satu hal yang tak bisa kulupakan. Setiap malam Jumat Kliwon, aku bermimpi berdiri di panggung bambu itu lagi. Dan di kejauhan suara Bu Wulan masih terdengar pelan merintih. Satu kali lagi saja, kamu akan abadi bersamaku. Dan malam itu menjadi akhir dari semuanya. Rian kembali sebagai manusia biasa. Kehilangan segalanya kecuali satu hal, jiwanya yang selamat. Tapi kutukan Gunung Kemukus tak pernah benar-benar hilang. Karena siapapun yang pernah menyerahkan tubuhnya di sana akan selalu dipanggil kembali. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan kisah mistis lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum. Dan hati-hati dengan yang menggoda di balik kabut malam.